Islam sangat memuliakan harkat derajat kaum wanita. Bukan cuma sekedar itu, Islam juga menjaga kemuliaan kaum wanita dari keburukan dan kehinaan. Lihatlah sejarah. Sebelum baginda Nabi lahir, sebelum Islam disebarluaskan, kondisi wanita ketika itu sangat buruk. Sejarah kita baca itu, anak perempuan yang lahir ketika itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Pertama alasannya tukang ngabisin beras. Yang kedua, anak perempuan gak bisa diajak perang. Punya anak perempuan zaman itu dianggap aib. Maka dikubur hidup-hidup. Inilah yang disebut zaman jahiliyah. Islam hadir menjaga wanita. Jangan sampai diperlakukan buruk dan diperlakukan dengan hina. Lihat lagi sejarah. Sebelum Islam disebarluaskan, wanita itu diperlakukan hina dina. Bu, 15 abad yang lalu dunia cuma ada 3 peradaban besar. 3-tiganya memperlakukan hina kepada kaum wanita. Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Di Romawi, seorang bapak kepala keluarga boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami menjadikan istri komoditas barang dagangan di pasar. Na'udzubillah min. Di Asia Tenggara, konon katanya ada seorang raja bikin istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Istri raja sampai 1000. Bini raja 1000. 1000. Saya nggak bisa pikirin. Itu raja kalau istrinya sampai 1000. Rajanya kapan sempat pakai kolor itu? Pikirin, jangan bayangin loh lah. Inilah Islam menjaga, memuliakan, mengangkat harkat martabat kaum wanita. Bahkan seorang sahabat datang kepada baginda Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang di atas bumi ini yang paling saya taati?" Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Lihat, ibu disebut sama baginda Nabi harus dihormati sampai 3 kali. Sementara bapak cuma sekali. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut cuma sekali. Ibunya 3. Ini bagaimana urusannya ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjaga, memuliakan, mengangkat harkat martabat kaum wanita. Sekarang kondisinya, fenomena hari ini kita lihat, wanita setelah diangkat harkat dan martabatnya malah membumbung tinggi. Kaki terangkat dari bumi, sudah disanjung, malah minta disamakan dengan emansipasi dan kebebasan berekspresi. Perempuan minta disamakan dengan kaum pria. Iyalah, kalau orang laki nuntut ilmu, perempuan sama-sama nuntut ilmu. Kita bareng-bareng gak apa-apa.
Kalau laki-laki sholat, perempuan juga sholat. Enggak apa-apa, kita bareng-bareng. Laki-laki kerja, nanti kita bahas nih pembahasannya. Perempuan juga kerja, ayo kita sama-sama. Tapi ada hal-hal di mana wanita harus menjaga kodrat kewanitaannya. Sebab kalau wanita melanggar kodrat kewanitaannya, itu sama juga merendahkan dirinya sendiri. Laki-laki main bola, perempuan ngikut main bola. Kalau perempuan main bola, saya yakin penontonnya kagak nonton bola itu. Kagak tahu dan nonton apaan. Ayo kita sama-sama, tapi jangan melampaui kodrat kewanitaannya. Bagaimana soal bekerjanya kaum wanita? Bu, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu wanita karir. Beliau pengusaha. Khadijah itu pedagang, pebisnis, bisnisnya maju. Ketika menjadi istri baginda Nabi, Khadijah tetap melakukan pekerjaannya, bisnis. Begini. Dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah, Sayyid Qutb mengatakan wanita bekerja, para ulama membagi menjadi 3 kategori. Pertama, ada ulama yang membolehkan wanita bekerja tanpa syarat. Pokoknya mau kerja apaan aja boleh. Yang kedua, rombongan ulama yang melarang wanita bekerja apaan saja. Yang ketiga, rombongan ulama, golongan ulama yang membolehkan wanita bekerja tapi dengan beberapa syarat. Menurut Sayyid Qutb, ini yang lebih dekat, yang ketiga, kepada nilai-nilai ajaran agama Islam. Kenapa? Nabi pernah bersabda, beliau mengatakan, sesantai-santainya kaum perempuan di rumah, senganggur-nganggurnya kaum perempuan di rumah, kerjaannya adalah menenun. Saya tanya, menenun itu kira-kira kerjaan apa bukan tuh? Menenun itu adalah berkarya. Sesantai-santainya kaum wanita dia di rumah, dia menenun. Artinya perempuan harus berkarya. Perempuan harus bekerja. Untuk siapa perempuan bekerja? Hasilnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Lulung, untuk dirinya sendiri. Uang laki, uang suami, uang istri. Uang istri, emang lo maruk loh lah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu Islam tidak melarang wanita bekerja, wanita berkarir. Tapi jangan melampaui dan melewati kodrat kewanitaannya. Karena yang sudah begitu tinggi dengan melampaui dan melewati kodrat kewanitaannya, maka wanita itu akan jadi rendah kembali.